sebetulnya para ulama usul fikih sendiri berbeda pendapat tentang apa itu taklid. Jadi dua pendapatnya. Pendapat pertama mendefinisikan taklid itu dengan mengambil atau menerima pendapat orang yang orang ini bukan hujjah qaulnya. Itu yang taklid. Kalau ini yang kita pakai tentang kalau definisi taklid ini yang kita pakai, maka apa jadinya? Tidak ada taklid di dunia ini. Kenapa? Ulama, mufti, qaul mufti atau fatwanya para ulama yang boleh berfatwa itu hujjah itu bagi orang awam. Jadi orang awam ketika bertanya kepada ulama-ulama yang boleh berfatwa, maka itulah hujahnya, itulah dia qaul ulama itulah hujah bagi dia. Jadi kata Az-Zarkashi kalau saya tidak salah ingat, kalau ini yang dipakai definisi taklid ini, maka tidak ada taklid sama sekali dalam agama. Begitu juga kita orang awam bertanya ke Nabi Muhammad tentang masalah hukum, apakah itu taklid? Ya, kalau pakai pendapat ini, jangan taklid. Kenapa? Karena qaul Nabi ya hujjah bi nafsihi. Nah, jadi kalau definisi taklid yang diinginkan yang pertama ini, ya maka tidak ada taklid. Ya otomatis tidak tercela. Asal bertanyanya pas kepada orang yang diperbolehkan bertanya. Yang kedua definisi kedua dari taklid adalah menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil orang itu. Dari mana dia dapatkan? Nah, kalau ini baru bercabang, Pak. Ada yang tercela, ada yang tidak. Ada yang diharamkan, ada yang tak diharamkan. Kalau yang diharamkan itu bagi mujtahid, nggak boleh mujtahid taklid. Dia mampu kok, ya kan? Yang wajib atau dia justru wajib bertaklid, tidak boleh berijtihad, yaitu orang awam tadi. Fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Ini sudah sorih, sudah jelas, tidak bisa ditarik-tarik lagi. Orang awam itu kewajibannya bertanya. Cuma persoalannya tadi ini, ma'rifatul dalil itu, mengetahui dalil. Mengetahui dalil itu apakah cukup dengan menyimak dalilnya? Oh ya, nanti dia taklid. Kalau dia bertanya kepada Ustadz Syanu, apa hukumnya Ustadz? Haram. Tak lagi bertanya dalilnya apa? Oh berarti ini taklid. Apakah sederhana ini persoalannya? Tidak. Yang menjadi al-fasil baina al-muqallid wa ghairil muqallid, dinding pemisah antara yang muqallid dengan tidak muqallid itu saja. Dua persoalan. Satu, mengetahui hukum itu sendiri. Kedua, mengetahui dalilnya. Jadi begini, saya tahu hukum masalah ini dari orang lain, tapi saya bertaklid pada orang itu dalam mengetahui hukumnya ini. Sekarang yang kedua masalah dalilnya. Dalil masalah ini itu hasil olahan saya atau saya juga menyimak orang lain. Kalau menyimak orang lain atau membaca buku orang lain, berarti saya taklid juga. Bedanya, saya pertama bertaklid dalam mandul, dalam masalah itu hukumnya. Yang kedua, saya taklid dalam dalilnya itu sendiri. Jadi kadang-kadang orang tak bisa membedakan ini. Ketika dia mengetahui hukum suatu masalah, terus dia menyimak dalil yang disampaikan ustadznya, dia merasa nggak taklid lagi, Pak. Iya, dia nggak merasa nggak taklid lagi. Padahal yang taklid itu dalam dua aspek ini: mengetahui hukum itu sendiri, mengetahui hukum itu, dan mengetahui dalilnya sendiri. Anda taklid nggak dalam mengetahui dalil ini? Oh iya, saya menyimak guru saya baca buku guru saya. Berarti dalam masalah dalil Anda taklid juga. Ditambah lagi Anda dalam masalah mengetahui hukumnya taklid juga. Dua-duanya. Nah, maka masalah ittiba tadi itu. Jadi sebetulnya gini, ketika ada istilah baru, istilah yang ketiga namanya ittiba, kita tanya, ittiba sini maksudnya apa dulu? Oh, ittiba itu kita tahu hukum dan tahu dalilnya. Oke, kita tanya, Anda tahu hukum dari siapa? Dari ustaz saya. Oke, taklid berarti Anda dalam masalah mengetahui hukum. Sekarang dalil, itu hasil olahan Anda sendiri atau juga menyimak? Kata dia menyimak. Ya sudah, nggak ada ittiba. Terserahlah namanya apa, tapi jelas Anda pada hakikatnya turun ke level yang pertama, yaitu muqallid.
Muqallid dalam mengetahui hukumnya madlul, dan juga muqallid dalam mengetahui dalilnya. Nah sekarang yang ketiga, yang ijtihad, yang mujtahid itu dua-duanya Pak, dia tahu hukum dengan menggali dalilnya sendiri, itulah yang mujtahid. Kalau dua ini tak terpenuhi, muqallid itu. Ya kalau mau juga yang ketiga, oke lah ittiba, tapi ittiba nggak mustahil loh. Karena dia hanya tahu, sekedar tahu itu pun bukan hasil penggalian dia, hanya mendengar orang lain. Ya apa bedanya? Tak sampai ke mujtahid, berarti ya beda tipis lah dengan taklid. Jadi jangan bangga pula, hanya tahu juga kok. Sama aja kita baca buku, ini dalilnya sudah selesai, itu tidak akan mengangkat martabat Anda yang mujtahid. Cuma sekedar dari tidak tahu menjadi tahu, itu saja. Sementara yang membuat derajat Anda keluar dari muqallid itu adalah Anda tahu dalilnya dengan sendiri, olahan sendiri, atau olahan orang, lalu Anda simak.